salli ala Muhammad. Yang penting kita sudah menyampaikannya. Yang penting kita sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, berjuang dengan sungguh-sungguh. Alaihi tawakkaltu. Kemudian kita pasrahkan kepada Allah. Berjuang terlebih dahulu, ya. Berjuang terlebih dahulu, memperingati, tetap nggak mau, pasrahkan, pulangkan, rungkatkan, ya. Ketimbang merusak hati, pulangkan, ya. Kalau kita sudah nggak mau pulangkan saja aku pada ibuku dan orang tuaku, ya. Pulangkan. Yang penting kita sudah berusaha sungguh, kita sudah mendoakan sungguh-sungguh. Toh ternyata tidak ada cinta di dalam hatinya, kita pulangkan. Gak boleh kita benci, gak boleh, cuma kita pulangkan saja, ya. Kita pasrahkan, kita tawakal itu ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. آمين. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين والمخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني. ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan bi uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawalid. Ya hasanal mu'alif ya qadiman bil zawal ya mubdi'an bil amdal wal alhamdulillah wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi wa rizqni al hikmah wa ilhamal malaikatul muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi
أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li bi asri min kulli da'i wa nuruhu dalilul li qalbi فيا ربي متعني بسر حروفه ونور بسمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالقرب وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي من أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي. أعوذ بالله من النار ومن شر الكفار ومن غضب الجبار. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. Surah At-Taubah 127. A'udzu billahi minan nar wa idza unzilat suratun nazara ba'dukum ila ba'd hal yarakum min ahadin summan sarafu sarafallahu qulubahum bi'annahum qaumun la yafqahun. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minan nar. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minan nar fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sadaqallahul azim. Wa idza, dan ketika ma barang unzilat diturunkan suratun berupa surah nadhara ba'duhum ila ba'din, memandang ba'duhum sebagian dari orang-orang munafik ila ba'din kepada bagian lainnya, hal yarakum, adakah yang melihat kalian, min ahadin, dari seseorang, tuman sorofu, kemudian mereka pergi. Sorofallahu, maka juga pergi siapa Allah, qulubahum, dari hati mereka, bi'annahum, disebabkan karena sesungguhnya mereka qaumul la yafqahun, kaum yang tidak paham. Makanya kalian mengaji dan mengaji, ulangi dan mengulangi,
agar kalian dipahamkan oleh Allah. Kalian mengaji dan mengaji itulah wasilah perantara Allah menurunkan kepemahaman bagi kita. Jadi wasilah mengaji kita dipahamkan oleh Allah. Carilah wasilah-wasilah, termasuk jadikanlah Rasulullah sebagai wasilah kita untuk lebih dekat kepada Allah. Jadikan wasilah-wasilah orang-orang yang soleh soleha untuk lebih dekat diri kita kepada Allah. Carilah wasilah-wasilah. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, apa yang kita ucap, apa yang kita cium, jadikanlah wasilah untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah. Carilah wasilah-wasilah. Inilah ciri-cirinya orang munafik. Wa idza ma unzilat suratun, dan ketika barang unzilat diturunkan oleh Allah suratun berupa surah, berupa ayat-ayatnya Allah, berupa wahyu dari Allah, apa yang mereka lakukan? Nadhara ba'duhum ila ba'din, satu dengan yang lainnya pandang memandang. Jadi dalam suatu majelis ilmu pada saat itu, satu dengan yang lainnya tatkala Rasulullah membacakan sebuah surah, mereka satu dengan yang lainnya orang munafik ini pandang memandang, lirik melirik, ngasih kode satu dengan yang lainnya. Oh ini barang opo ini, ya. Mintakan penurun panas itu dindingnya. Pemeriksaan. Wa idza ma unzilat suratun, dalam satu majelis ketika ada sebuah surah, sebuah wahyu diturunkan oleh Allah berupa surah kepada Kanjeng Nabi, kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah membacakan di majelis ilmu, orang-orang munafik ini yang tidak ada iman di dalam hatinya mandang memandang satu dengan yang lainnya, lirik melirik satu dengan yang lainnya, pandang memandang, lirik melirik satu dengan yang lainnya, memberi kode bahwa surah yang diturunkan ini tidak menyenangkan hatinya, tidak membuat mereka senang, bahkan sebaliknya membuat mereka susah, membuat mereka gelisah. Makanya mereka tidak mau mengambil pelajaran dari apa yang diturunkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad berupa wahyu, yaitu Al-Qur'anul Karim. Kemudian satu dengan yang lainnya ini ngasih kode, hal yarakum min ahadin, adakah yang melihat kita nih? Adakah yang melihat kalian min ahadin dari seseorang? Ada yang memperhatikan kita tidak nih? Dalam majelis ilmu ini ada yang melihat kita tidak nih? Tatkala dirasa aman, tidak ada yang memperhatikan mereka, orang-orang munafik. Tumman surafu, apa yang mereka lakukan? Tumman surafu, tumman sorofu, kemudian mereka pelan-pelan meninggalkan majelis itu. Jadi jangan sampai kita tatkala dibacakan surah Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, kemudian hati kita menjadi gelisah, hati kita menjadi resah. Kemudian pelan-pelan cari waktu yang tepat untuk meninggalkan majelis ilmu, meninggalkan majelis ta'lim, meninggalkan tempat orang menyampaikan ayat-ayatnya Allah.
Kalau itu yang kita lakukan, kalau itu yang mereka lakukan, apa yang Allah lakukan terhadap orang-orang munafik ini? Sarafallahu ala qulubahum. Sarafallahu qulubahum. Maka meninggalkan siapa Allah? Qulubahum, terhadap hati-hati mereka, terhadap kolbu mereka. Bi annahum, karena ini disebabkan sesungguhnya mereka kaum la yafqahun, kaum yang tidak paham, bahkan kaum yang tidak diberi kepemahaman oleh Allah. Karena apa? Karena mereka menutup hatinya dari petunjuk Allah. Kenapa kau tertutup hati mereka? Karena di dalam hatinya terdapat dosa-dosa, terdapat kotoran-kotoran, terdapat ritsun, najis-najis, kotoran-kotoran yang menumpuk. Inilah yang menyebabkan hati kita tidak mau menerima petunjuk dari Allah. Fazadathum ritsan ila ritsihim wa matu wa hum kafirun. Maka bertambah mereka, penyakitnya mereka bertambah. Fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada marad, ada penyakit. Fazadathum ritsan ila ritsihim, maka ditambah mereka ritsan ila ritsihim, penyakitnya ditambah dan ditambah, dosanya ditambah dan ditambah, najisnya ditambah dan ditambah, kotorannya ditambah dan ditambah, sehingga kotoran itu menutup mata hatinya. Apa yang akan terjadi? Wa matu wa hum kafirun, dan mereka mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan menolak kebenaran. Na'udzubillah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian rasulun, seorang utusan, min anfusikum, dari kalangan kalian sendiri, dari bangsa manusia. Azizun alaihi ma anittum, sungguh berat alaihi, atasnya, ma anittum, apa-apa yang menimpa kalian, beban-beban yang ada di pundak kalian. Harisun alaikum, dan bersemangat untuk membawa kalian kepada kebahagiaan, semangat untuk menyelamatkan kalian, semangat untuk membahagiakan kalian, alaikum, atas kalian, bil mu'minin, orang-orang yang beriman. Raufur rahim, Rasulullah itu punya sifat raufur rahim, kasih dan sayang. Rasulullah punya sifat kasih dan sayang. Allah maha pengasih dan penyayang. Jadi sungguh berbahagia kita harus berbangga, berbahagia, karena Allah telah mengutus seorang manusia mulia dari kalangan kita sendiri, yaitu bangsa manusia. Azizun alaihi ma anittum, yang mempunyai sifat yang sangat memberatkan baginya apabila menimpa sebuah kesusahan, kesedihan bagi umatnya. Itulah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kanjeng Nabi itu nggak mau umatnya ini menderita. Kanjeng Nabi itu nggak mau umatnya ini sedih. Kanjeng Nabi itu nggak mau umatnya ini masuk neraka. Maka apa yang dirasakan oleh umatnya, penderitaan yang dirasakan oleh umatnya, dirasakan oleh kanjeng Nabi. Bahkan kalau perlu, jangan sampai penderitaan ini menimpa umatnya, cukup timpakan kepada dirinya sendiri. Itulah kata kanjeng Nabi. Ini terbukti tatkala kanjeng Nabi mau meninggal dunia. Tatkala kanjeng Nabi tahu sakitnya, tatkala nazak, tatkala ruh mau lepas dari badan, sakitnya seperti apa, kanjeng Nabi bermohon kepada Allah agar sakitnya tatkala nazak, tatkala sakaratul maut ditimpakan pada dirinya. Nazaknya dari umatnya, sakaratul maut, sakitnya sakaratul maut dari umatnya, kanjeng Nabi bermohon kepada Allah untuk ditimpakan kepada dirinya saja.
Itulah azizun alaihi ma anittum. Itulah kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi luar biasa cintanya pada umatnya. Makanya kita sebagai umatnya harus mencintai kanjeng Nabi di atas segalanya, di atas kecintaan kita kepada kedua orang tua kita, di atas anak-anak kita, di atas orang-orang seluruh di dunia. Cinta kita harus melebihi itu semua. Jadi kita harus mencintai kanjeng Nabi di atas segalanya, di atas cinta kita kepada orang tua kita, di atas cinta kita kepada anak-anak kita, di atas cinta kita kepada orang-orang di atas dunia ini. Jadi kan kita harus cinta betul-betul kepada kanjeng Nabi. Kalau kita tidak cinta kepada kanjeng Nabi, berarti tandanya tidak ada iman di dalam hati kita. Kanjeng Nabi luar biasa cintanya kepada kita. Kanjeng Nabi luar biasa. Apabila ada sebuah penderitaan yang berat, kanjeng Nabi nggak ikhlas, nggak rela kalau itu diturunkan kepada umatnya. Makanya kanjeng Nabi memilih untuk diturunkan kepada dirinya. Itulah kanjeng Nabi. Makanya kita harus betul-betul cinta kanjeng Nabi. Harisun alaikum, kanjeng Nabi juga bersemangat agar keselamatan, kebahagiaan, kedamaian, ketenangan alaikum atas kalian. Bersemangat kanjeng Nabi itu. Kanjeng Nabi berdakwah, bersemangat agar kita umatnya bisa selamat, bisa bahagia, bisa tenang hidupnya, bisa sejahtera hidupnya. Itulah keinginan kanjeng Nabi bil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Raufur Rahim. Kanjeng Nabi itu punya sifat kasih dan sayang. Makanya kita harus cinta kepada kanjeng Nabi di atas cinta kita kepada orang tua kita, di atas cinta kita kepada anak-anak kita, di atas orang-orang seluruh dunia. Kita harus cinta kanjeng Nabi. Kalau kita tidak cinta kanjeng Nabi, la yu'min ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak dikatakan beriman seseorang hamba sampai dia mencintai kanjeng Nabi, mencintai Rasulullah Muhammad di atas mencintai orang tuanya, di atas mencintai anak-anaknya, di atas mencintai orang-orang yang ada di seluruh dunia. Kita harus bisa memposisikan cinta kanjeng Nabi melebihi cinta kita kepada kedua orang tua kita. Harus bisa memposisikan cinta kepada kanjeng Nabi di atas cinta kita kepada anak-anak kita, cinta kita kepada orang-orang seluruh dunia. Kita harus memposisikan cinta kanjeng Nabi di atas semuanya. Karena kanjeng Nabi luar biasa. Kanjeng Nabi sebuah rahmat, diutus oleh Allah sebagai rahmat. Penderitaan yang menimpa umatnya, kanjeng Nabi menginginkan ditimpakan kepada dirinya. Dan kanjeng Nabi juga bersemangat untuk menyelamatkan, untuk membahagiakan umatnya. Karena kanjeng Nabi mempunyai sifat Raufur Rahim. Fa in tawallau, maka jikalau orang-orang tetap menolak ajakan dari kanjeng Nabi, ajaran dari kanjeng Nabi, fakul, maka katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, hasbiyallah, cukup Allah bagiku, cukup bagiku hanya Allah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Dia, alaihi tawakkal, hanya kepadanya aku bertawakal. Setelah aku berjuang sungguh-sungguh, beribadah sungguh-sungguh,
berdoa sungguh-sungguh, aku pasrahkan semuanya kepada Allah. Wa huwa rabbul arsyil adim, dan dialah Allah Rabb, pengatur arsyil adim, kerajaan di langit yang agung. Jadi Allah maha pengatur, Allah yang mengatur. Jadi kita nggak usah mikir, karena Allah juga yang mengatur. Nggak usah melok-melok mikir tugas kita apa, yaitu dikerjakan. Allah yang mikirnya. Kalian nggak usah ikut-ikut mikir, biar Allah yang mikir. Kalian tugasnya hanya beribadah, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang. Itu tugas kita. Yang mikir, yang mencarikan jalan keluar, cukup Allah, ojo melok-melok. Ya. Agar Allah memberikan jalan keluar bagi kita harus tingkatkan keimanan kita harus tingkatkan ketakwaan kita. Kalau kita sudah bertakwa, maka Allah yang akan mencarikan jalan keluar dari permasalahan kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Enggak usah melok-melok sampean. Urusan permasalahan harus sampean jalani, harus sampean hadapi, harus kalian hadapi. Strategi semuanya Allah yang mengatur. Tinggal kita mengikuti. Mengikuti kata apa? Kata hati. Jangan sampai Allah hilang, pergi dari dalam hati kita. Karena di dalam hati kita ada jiwa-jiwa munafiknya. Jangan sampai sarafallahu qulubahum, Allah pergi dari hati kita. Jangan sampai Allah meninggalkan hati kita. Kenapa kok Allah meninggalkan hati kita? Bi annahum qaumul la yafqahun, karena kita tidak paham. Kenapa kita tidak paham? Karena tidak mengaji. Makanya harus mengaji supaya paham. Kalau sudah paham, dikerjakan. Setiap apa yang kita paham kemudian kita kerjakan, bentuk syukur kita kepada Allah, bentuk syukur kita atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita mengaji ini sebuah nikmat dari Allah. Kita mengaji ini loh, sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tidak semua orang diberi semangat di dalam hatinya untuk selalu mengajinya. Tidak semua orang dimotivasi oleh Allah, diberi semangat oleh Allah di dalam hatinya untuk selalu mengaji. Apalagi mengaji. Semangat untuk beribadah belum tentu. Makanya jangan sampai tatkala ada surah, ayat-ayat Allah dibacakan, kita harus mendengarkan, kita harus diam. Gimana dalilnya? Agar kita mendapat rahmat dari Allah. Gimana dalilnya? Idza gimana kemarin? Gimana? Mana? Ketika dibacakan surah, dibacakan ayat-ayatnya Allah, maka dengarkanlah dan diamlah agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah. Gimana? Wa idza quri'atil Qur'an, gimana? Wastami'u lahu, gimana dulu? Tidur doa ini, wa idza gimana? Bukan Quran, ayat gimana? Fastami'u lahu
Wa ansitu la'allakum turhamun. Di mana sebelumnya? Hah? Quran. Wa idza quri'al Quran, Quran ini Quranah. Hah? Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi kalau Quran dibacakan, kalau ada orang membacakan surah dari Al-Quran, fastami'u lahu, maka dengarkan dia, ya, dengarkan. Wa ansitu, diam, gak boleh banyak omong, gak boleh banyak pergerakan, gak boleh ngelirak-ngelirik, ya. Gak boleh pandang-pandangan, ngelirak-ngelirik, ngasih kode, tidak suka terhadap ayat-ayat yang dibacakan. Kalau kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah, ya. Jadi kalau dibaca Al-Quran kita harus dengarkan. Kalau kita sedang berbicara, beraktivitas, harus diam. Nggak boleh kita pelerak-pelirik, ngasih kode, pandang memandang satu dengan yang lainnya, kasih kode, gelisah hatinya, resah hatinya, kemudian cari waktu yang tepat untuk meninggalkan majelis ilmu. Itu tandanya di dalam hatinya ada penyakit, ada najis, ada kotoran yang menumpuk, sehingga mengcover hatinya, menutup hatinya dari petunjuk Allah. Jangan sampai sifat-sifat yang seperti itu kita bawa sampai mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah. Makanya sebuah anugerah yang besar tatkala Allah mengutus Rasulullah dari kalangan manusia, bukan dari kalangan jin, bukan dari kalangan malaikat. Yang mana Rasulullah ini juga manusia, yang juga bisa merasakan sedih, sakit. Makanya luar biasa sifatnya Rasulullah. Azizun alaihi ma'anittum. Berat dirasakan Rasulullah ini apabila umatnya ini menderita, umatnya ini sedih, umatnya ini masuk dalam neraka. Kanjeng Nabi itu nggak mau pol, nggak menginginkan pol. Umatnya menderita, umatnya sedih, umatnya sakit, umatnya masuk neraka, nggak mau pol kanjeng Nabi itu. Itulah sifatnya aziz, sifatnya kanjeng Nabi, ya. Penerus-penerusnya juga sama seperti itu. Namanya pewaris, juga mewarisi sifat-sifatnya kanjeng Nabi. Seorang ulama terhadap penderitaan masyarakat, terhadap penderitaannya umatnya kanjeng Nabi ini juga mereka rasakan. Gak usah seperti itu. Orang tua saja kepada anaknya seperti itu. Kalau melihat anaknya sakit, orang tua itu menginginkan sakit yang ditimpakan pada anak ditimpakan pada dirinya. Itulah orang tua. Ini masih orang tua. Orang tua jisim, bukan orang tua hakiki, bukan orang tua yang hak, yang memandang kesuksesan umatnya ini adalah kesuksesan ukhrawinya, kesuksesan akhiratnya yang lebih diutamakan. Kalau orang tua jisim kebanyakan hanya memandang kesuksesan secara zahir saja. Anaknya kaya, punya rumah, punya mobil, sudah bangga mereka. Anaknya punya penghasilan puluhan juta, ratusan juta, miliaran, bangga mereka. Namun kalau orang tua hak, orang tua hak ini berbangga tatkala anak-anaknya bisa tahajud tengah malam, bisa beristighfar, bisa bertasbih, bisa bersolawat kepada kanjeng Nabi, bisa melaksanakan duha sebelum berangkat kepada pekerjaannya.
Itu yang membuat bangga dari orang tua yang hak. Makanya kita harus punya orang tua. Kalau ingin kita mendapatkan ridho dari orang tua yang hak, kita harus melewati ridho dari orang tua jisim terlebih dahulu. Mustahil akan lompat-lompat, akan pencolot-pencolotan, mustahil. Kalau kita ingin mendapatkan cinta dari orang tua hak kita harus mendapatkan cinta dari orang tua jisim kita. Mustahil pencolotannya. Hati-hati, kita harus mempunyai sifat sebagai pewaris dari perjuangannya Kanjeng Nabi. Harus sifat-sifatnya harus kita tiru, harus kita rasakan. Azizun alaihi ma'anittum. Kecuali umatnya nggak mau, yang penting kita sudah menyampaikannya. Yang penting kita sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, berjuang dengan sungguh-sungguh. Alaihi tawakkaltu. Kemudian kita pasrahkan kepada Allah. Berjuang terlebih dahulu, ya. Berjuang terlebih dahulu, memperingati. Tetap nggak mau, pasrahkan, pulangkan, rungkatkan, ya. Ketimbang merusak hati, pulangkan, ya. Kalau kita sudah nggak mau, pulangkan saja aku pada ibuku dan orang tuaku, ya. Pulangkan. Yang penting kita sudah berusaha sungguh, kita sudah mendoakan sungguh-sungguh. Toh ternyata tidak ada cinta di dalam hatinya, kita pulangkan. Nggak boleh kita benci, nggak boleh. Cuma kita pulangkan saja, ya. Kita pasrahkan, kita tawakal tu ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.